Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Handi Susanto, LPSE Provinsi Banten. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengadaan langsung atau pengadaan langsung melalui aplikasi non-tender di LPSE. Untuk itu kita langsung saja masuk ke sistem SPSE atau kita jelaskan terlebih dahulu bagaimana alur atau proses pengadaan langsung ini. Sebelum kita masuk ke alur atau proses pengadaan langsung, akan dijelaskan dulu definisi daripada pengadaan langsung. Jadi pengadaan langsung ini sesuai dengan pasal 1 angka 40 Perpres 16 tahun 2018 dijelaskan bahwa merupakan suatu metode pengadaan untuk memilih penyedia, jadi metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia yang nilainya paling banyak 200 juta untuk pekerjaan pengadaan barang, konstruksi, dan jasa lainnya. Jadi batasannya adalah sampai dengan 200 juta. Sedangkan untuk jasa konsultan, sini jasa konsultan, batasannya adalah 100 juta. Jadi apabila ada pekerjaan jasa konsultan sampai dengan nilainya 100 juta rupiah, maka metode pemilihan yang kita gunakan adalah pengadaan langsung. Sedangkan jenis pengadaannya barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya, maka metode pemilihan penyedia yang kita gunakan apabila nilainya sampai dengan 200 juta adalah pengadaan langsung. Jadi ini definisi dari pengadaan langsung, yaitu pengadaan yang dibatasi nilai sampai dengan 200 juta untuk barang, konstruksi, dan jasa lainnya, atau sampai dengan 100 juta untuk pekerjaan jasa konsultan. Selanjutnya adalah bagaimana alur proses dari pengadaan langsung atau pengadaan langsung melalui sistem SPSE ini. Di sini akan kita jelaskan 3 alur yang dilakukan oleh 3 pelaku pengadaan. Yang pertama adalah PPK, kemudian pejabat pengadaan, dan pelaku usaha atau penyedia barang jasa. Jadi di sini PPK sebagai pemilik paket yang memiliki paketnya, kemudian pejabat pengadaan ini sebagai panitia lelang khusus untuk pengadaan langsung. Jadi untuk pengadaan langsung di bawah 200 juta atau di bawah 100 juta untuk konsultan, panitia lelangnya hanya 1 orang disebut dengan pejabat pengadaan. Apabila nilainya di atas 200, metode yang digunakan tender, maka panitia lelangnya minimal 3 orang, biasanya disebut dengan kelompok kerja pemilihan atau pokja pemilihan. Jadi khusus untuk pengadaan langsung, panitia lelangnya disebut dengan pejabat pengadaan. Oke, kita mulai saja proses pengadaannya yang dimulai dari PPK. Pertama kali PPK akan membuat paket non-tender. Di sini ada paket non-tender. Jadi paket non-tender ini adalah paket yang terdiri dari pengadaan langsung dan penunjukan langsung. Kemudian pada saat membuat ini nanti PPK akan masuk ke sistem informasi RUP untuk memilih rencana umum pengadaan atau RUP-nya. Jadi ada sirup, sistem sirup ini digunakan untuk mengumumkan RUP, jadi sudah diumumkan oleh PPK sebelumnya paket-paket yang akan proses pengadaannya melalui tender ataupun melalui pengadaan langsung diumumkan di sirup. Nah, pada saat pembuatan paket untuk pengadaan langsung ini, PPK akan mengambil data di RUP ini, akan dipilih dari data rencana umum pengadaan atau di sistem informasi rencana umum pengadaan atau sirup. Kemudian paketnya diambil dari sirup, kemudian dilengkapi data paketnya, misalnya lokasi pekerjaannya dilengkapi oleh PPK, kemudian PPK juga akan mengupload, akan mengisi rincian HPS yang sudah dibuat oleh PPK, kemudian PPK juga akan melengkapi dokumen persiapan pengadaan seperti kerangka acuan kerja, spek teknis, rancangan kontrak, dan data dukung
HPS, atau bisa juga digunakan survei pembanding atau survei harga pasar. Kemudian setelah itu PPK akan memilih pejabat pengadaannya, siapa yang bakal ditunjuk menjadi pejabat pengadaannya. Kemudian memilih jenis kontrak, setelah itu paket selesai dibuat. Kemudian PPK akan membuat surat kepada pejabat pengadaan bahwa paket sudah dibuat untuk dilanjutkan proses pengadaan langsungnya kepada pejabat pengadaan. Kemudian pejabat pengadaan membuka paket yang dibuat oleh PPK tadi, jadi paket yang ini tadi sudah dibuat, dilanjutkan pembuatan paketnya, pembuatan no tendernya oleh pejabat pengadaan, di mana pejabat pengadaan dapat memilih jenis pengadaan dan kualifikasi usaha. Jadi di sini sebetulnya pada saat dibuat paket oleh PPK, jenis pengadaan dan kualifikasi ini sudah otomatis terisi sesuai dengan RUP-nya. Jadi kalau pada saat RUP-nya disebut jenis pengadaannya pengadaan barang atau jasa lainnya atau konstruksi, maka otomatis akan paketnya akan mengikuti jenisnya. Nah, ini bisa dikoreksi oleh pejabat pengadaan di posisi ini. Jadi pejabat pengadaan bisa koreksi atau mengganti jenis pengadaan ataupun kualifikasi usaha. Jadi kualifikasi usaha ini apakah perusahaannya usaha kecil atau non kecil. Jadi itu bisa dikoreksi. Kemudian pejabat pengadaan akan membuat jadwal. Kemudian melengkapi dokumen pemilihan. Dokumen pemilihan seperti syarat-syarat kualifikasi, kemudian syarat teknis, kemudian juga apa yang harus diupload. Jadi nanti di sini dokumen pemilihan, standar dokumen pemilihan yang sudah dilengkapi oleh pejabat pengadaan akan diupload. Lalu pejabat pengadaan dapat menambah atau merubah survei harga pembanding jika diperlukan. Jadi tadi sebelumnya di sini ada survei pembanding atau survei harga pasar. Jadi misalnya PPK sudah melakukan survei ke beberapa penyedia, misalnya 5 penyedia. Kemudian pejabat pengadaan dapat melakukan survei juga, menambahkan survei lagi, misalnya ditambahkan 5 lagi, sehingga terdapat 10 harga pembanding. Sehingga pengadaan langsung ini akan lebih kompetitif karena semakin banyak pembandingnya akan semakin lebih kompetitif. Nanti dari harga pembanding ini kita bisa memilih mana penyedia yang harganya paling murah. Nah, itulah yang akan kita pilih sebagai penyedia yang terundang. Jadi di sini nanti kita pilih penyedia yang akan kita undang untuk pengadaan langsung ini berdasarkan survei harga pembanding atau survei harga pasar ini. Jadi harga penyedia biasanya 3 penyedia terendah kita pilih untuk diundang mengikuti pengadaan langsung ini. Di sini kita pilih. Jadi yang memilih penyedia yang akan terundang pada pengadaan langsung ini adalah pejabat pengadaan. Nah, setelah dipilih penyedianya, pejabat pengadaan akan mengumumkan paket non-tender atau pengadaan langsung ini. Setelah diumumkan, penyedia yang diundang akan mendapatkan undangan. Jadi mendapatkan undangan untuk mengikuti non-tender. Nanti undangan akan masuk di menu inbox di sistem SPSC. Jadi penyedia harus sering-sering masuk ke sistem SPSC dan sering ngecek di inbox atau kotak masuk untuk ngecek apakah ada undangan untuk mengikuti pengadaan langsung. Kemudian setelah mendapat undangan, penyedia dapat mendaftar dan dapat juga menolak atau tidak mengikuti. Jadi tidak otomatis dia terdaftar, tapi harus mendaftar terlebih dahulu apabila mendapatkan undangan. Tetapi apabila penyedia tidak mendaftar, maka penyedia tidak dapat mengikuti. Untuk penyedia yang tidak terundang, itu tidak bisa mengikuti proses pengadaan langsung ini. Jadi bagaimana cara bisa terundang? Silakan ikuti video sebelumnya, sudah ada video tentang bagaimana cara penyedia bisa terundang pada proses pengadaan langsung. Nah, setelah mendaftar, pelaku usaha atau penyedia barang jasa akan mendownload dokumen pemilihan.
Jadi di sini penting, sangat penting sekali, karena di dokumen pemilihan inilah ketentuan atau aturan pengadaan langsung, termasuk syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, dokumen apa yang harus dilengkapi oleh penyedia, ada informasinya di dokumen pemilihan ini. Silakan dibaca selengkap mungkin informasinya sehingga memahami apa yang harus dilengkapi. Kemudian mengirimkan data kualifikasi, setelah mengetahui data kualifikasi apa saja yang harus dikirimkan, kemudian syarat teknis, penawaran teknis apa saja yang harus disiapkan, baru nanti setelah itu penyedia mengirimkan data kualifikasi. Di sini posisinya, lalu setelah data kualifikasi terkirim, penyedia dapat mengirimkan dokumen penawaran. Nah, penawaran ini terdiri dari 3, biasanya ada penawaran administrasi atau surat penawarannya yang di dalamnya terdapat masa berlaku penawaran. Kemudian ada penawaran teknis, biasanya ada spesifikasi teknis, jadwal, brosur, gambar, nah, ini termasuk di teknis. Kemudian juga mengirimkan penawaran harga. Nah, setelah dikirimkan nanti akan masuk ke pejabat pengadaan. Pejabat pengadaan akan membuka penawarannya dan juga dokumen kualifikasinya akan dibuka, kemudian dilakukan evaluasi. Apa saja yang dievaluasi? Penawaran administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga dievaluasi. Apabila penyedia ini menang atau lulus pada evaluasi ini, nanti pejabat pengadaan akan mengundang pelaku usaha ini atau penyedia ini untuk melakukan pembuktian dengan datang langsung ketemu dengan pejabat pengadaan untuk melakukan klarifikasi teknis, kemudian pembuktian kualifikasi dan juga negosiasi harga di sini. Oke, jadi setelah dilakukan evaluasi, pejabat pengadaan akan mengirimkan undangan untuk klarifikasi teknis dan juga membuat berita acara evaluasi penawaran. Setelah itu, setelah dilakukan klarifikasi, negosiasi, dan juga pembuktian, maka akan ditetapkan pemenang. Jadi apabila lulus klarifikasi, teknis, dan negosiasi, maka akan ditetapkan pemenang. Setelah ditetapkan, diumumkan pemenangnya, kemudian dibuatkan berita acara hasil non-tender. Nah, hasil pengumuman dan berita acara ini dapat dilihat oleh penyedia, penyedia mana yang lulus atau yang menang dalam pengadaan langsung ini. Setelah diumumkan dan membuat berita acara, pejabat pengadaan akan membuat laporan secara manual dengan melampirkan summary report dari SPSE tentang pengadaan langsung ini untuk disampaikan kepada PPK. Kemudian PPK akan membuat e-kontrak atau kontrak melalui sistem elektronik untuk paket pengadaan langsung ini di LPSE. Di mana sebelum membuat kontrak, nanti PPK akan membuat atau mengisi SPPBJ dulu atau surat penunjukan penyedia barang jasa. Ini juga dibuat di sistem SPSE. Kemudian setelah itu mengisi atau membuat surat perjanjian atau kontrak atau surat perintah kerja ya. Jadi untuk pengadaan langsung ini jenis kontraknya adalah surat perintah kerja. Kemudian juga mengupload syarat-syarat khusus kontrak atau syarat-syarat umum kontrak. Kemudian memilih cara pembayaran, lalu mengisi atau membuat surat perintah mulai kerja atau surat perintah pengiriman SPP. Setelah itu membuat atau mengisi berita acara pembayaran apabila pekerjaannya sudah selesai. Jadi ini tugas dari PPK. Demikian alur proses daripada pengadaan langsung mulai dari PPK, pejabat pengadaan, dan pelaku usaha atau penyedia barang jasa. Nah, untuk itu kita langsung saja melihat bagaimana prosesnya di sistem LPSE yang tadi kita jelaskan bahwa bagaimana cara PPK membuat paket. Nah, untuk itu kita simak lanjutannya. Yang pertama, PPK akan masuk atau login ke sistem LPSE.
Tampilannya seperti ini setelah login sebagai PPK ya, pejabat pembuat komitmen. Kemudian untuk membuat paket, jadi tugas PPK ini pertama kali membuat paket untuk pengadaan langsung. Yang pertama kali yang dilakukan adalah mengklik menu, di sini ada menu beranda, daftar paket, log akses, dan ganti password. Nah, untuk membuat paket, PPK akan klik di daftar paket, lalu akan muncul pilihan seperti ini. Di sini untuk membuat paket pengadaan langsung atau non-tender, maka PPK klik di non-tender. Kemudian akan muncul di sini tombol untuk membuat paket. Ya. Jadi tinggal diklik di tombol buat paket ini, sehingga nanti akan muncul informasi RUP, Rencana Umum Pengadaan, yang sudah diumumkan sebelumnya oleh PPK. Jadi di sini PPK akan memilih paket yang sudah diumumkan di RUP dengan cara pertama memilih KLPD-nya atau kementerian, lembaga, atau pemerintah daerahnya atau perangkat daerahnya di sini. Misalnya kementerian atau lembaganya Provinsi Banten, atau misalnya LKPP atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa. Kemudian pilih satuan kerjanya. Di sini pilih misalnya kalau pemerintah daerah, Dinas Pekerjaan Umum, atau Dinas Perkim atau Dinas Kesehatan misalnya. Lalu pilih metode pemilihannya. Kan ini pengadaan langsung, maka kita pilih nanti pengadaan langsung. Kemudian pilih tahunnya kita pilih, disesuaikan, nanti akan muncul di sini paket-paket yang sudah diumumkan sesuai dengan satuan kerja yang sudah kita pilih. Setelah muncul paketnya, maka kita bisa klik di sini di paketnya, pilih paketnya, lalu akan muncul informasi paket yang kita pilih ini dengan kode RUP-nya, lalu nama paket, kemudian KLPD-nya, pemerintah daerah, kementerian atau lembaganya kelihatan di sini, kemudian satuan kerjanya atau instansi atau dinasnya muncul di sini. Lalu ada nilai pagu, tahun, kemudian di sini ada jenis pengadaannya, ini jasa lainnya misalnya, kemudian ada anggarannya, jadi kode anggaran dan juga nilai pagunya. Kalau paket ini memang benar ini paket kita, maka kita akan langsung klik buat paket. Kemudian akan muncul data paket dan dokumen persiapan. Di sini ada dua yang harus kita lengkapi. Jadi data yang disirup tadi kita lengkapi. Di data paket yang pertama ini kita diminta untuk melengkapi hal-hal yang masih kurang. Misalnya apabila kita ingin menambahkan, menggabungkan beberapa paket untuk dikonsolidasi. Jadi ada dua paket yang sama, jenis pengadaannya bisa kita tambahkan di sini. Jadi kita bisa klik konsolidasi, nanti akan masuk ke sirup lagi, kita akan mengambil dua paket yang lainnya apabila ingin melakukan konsolidasi. Kalau tidak, kita bisa lanjut dengan melengkapi lokasi pekerjaan. Kalau lokasinya sudah pas, sesuai, kita tinggal klik selanjutnya. Setelah kita klik selanjutnya, maka akan masuk ke dokumen persiapan. Kalau tadi di data paket, masuk ke dokumen persiapan. Nah, disinilah yang harus kita perhatikan. PPK harus mengisi rincian HPS di sini. Kemudian mengupload kerangka acuan kerja dan rancangan kontrak. Jadi kerangka acuan kerja atau spesifikasi teknis dan gambar di atas ini, dan juga rancangan kontrak. Jadi sudah harus disiapkan KAK dan rancangan kontrak ini dalam format PDF. Jadi kita pilih, nanti kita upload. Kemudian di sini juga apabila pengen menambahkan survei harga pembanding, maka PPK akan mengupload, klik tombol upload sini. Jadi saat ini menunya, saat ini sistem yang lama. Saat ini tombol ini bukan survei harga pembanding, tetapi data dukung HPS sudah diganti dengan data dukung HPS. Jadi sebetulnya survei harga pembanding ini adalah salah satu dari data dukung HPS. Sebetulnya banyak, bukan cuma hasil survei, tetapi ada juga daftar satuan harga yang sudah ditetapkan oleh asosiasi atau oleh pemerintah.
bisa masuk sebagai data pendukung HPS. Jadi saat ini tombol ini bukan lagi survei harga pembanding, tetapi harga data pendukung HPS saat ini ya, di sistem yang terbaru. Jadi di sini diminta untuk mengupload data pendukung, salah satunya misalnya survei harga pembanding atau informasi harga pasar. Jadi kita upload di sini. Kemudian memilih penanggung jawabnya, kita pilih siapa penanggung jawabnya. Tadi yang akan melakukan proses pengadaan langsung yaitu pejabat pengadaan, nanti kita pilih di sini. Kemudian kita pilih jenis kontraknya, apakah lamsam, harga satuan atau yang lainnya. Jadi nanti ini tinggal pilih di sini akan muncul pilihan untuk memilih jenis kontrak. Jadi ini yang harus kita perhatikan, PPK tugasnya melengkapi dokumen persiapan yaitu HPS, KAK, rancangan kontrak, data pendukung HPS atau survei harga pembanding, juga memilih pejabat pengadaannya dan memilih jenis kontraknya. Ini yang penting di sini di pengadaan langsung atau di pembuatan paket ini. Yang setelah di input rincian HPS, di sini rincian HPS sudah diinput oleh PPK, kemudian dilengkapi KAK-nya, sepertinya KAK sudah diupload dalam bentuk PDF, akan ada tanda checklist atau centang seperti ini berarti sudah diupload. Kemudian rancangan kontrak juga sudah diisi, kemudian survei harga pembanding juga sudah diupload ya, ini contohnya. Kemudian penanggung jawabnya dipilih pejabat pengadaan dan dipilih nama pejabat pengadaannya dengan cara klik di sini, pilih pejabat pengadaan ya. Maka akan muncul nama-nama pejabat pengadaan. Di sini nanti ini harusnya nama ya, misalnya Agus, Tony, Ahmad. Jadi dipilih pejabat pengadaannya. Jadi ini karena latihan, ini isinya seperti ini. Lalu kita pilih pejabat pengadaannya. Setelah itu akan muncul nama pejabat pengadaan yang kita pilih. Di sini namanya PP11 misalnya. Nah, apabila ini salah, kita bisa hapus di sini dan kita bisa pilih kembali kalau salah. Oke, setelah kita lengkapi datanya semuanya, lalu kita simpan dan buat paket. Di sini kita klik tombol simpan dan membuat paket. Nah, dengan demikian paketnya sudah kita buat, maka selanjutnya PPK akan membuat surat secara manual, jadi bukan di sistem LPC, nota dinas atau pemberitahuan atau perintah kepada pejabat pengadaan agar melaksanakan proses non-tender atau pengadaan langsung. Jadi kita lihat lagi gimana caranya pejabat pengadaan melanjutkan proses pengadaan langsung ini. Oke ya, di sini caranya melakukan proses pengadaan langsung oleh pejabat pengadaan. Pejabat pengadaan login masuk ke sistem LPC dengan memasukkan user ID, password, kemudian pilih non penyedia, lalu klik login, maka pejabat pengadaan akan masuk sebagai pejabat pengadaan. Nah, untuk melihat atau melanjutkan paket yang sudah dibuat PPK tadi, pejabat pengadaan akan klik di menu daftar paket. Kemudian akan muncul di sini paket non tendernya. Di sini ada nama paket, jadi biasanya paling atas paket yang baru dibuat akan muncul di paling atas di sini nama paketnya. Kemudian metodenya pengadaan langsung, ya dibuatnya tanggal berapa, ini masih draft. Kemudian untuk melengkapi atau melanjutkan proses pengadaannya, PPK kliknya di sini, buat non tender. Tinggal diklik di sini, maka nanti akan muncul informasi paket ya yang harus diedit atau edit paket. Yang pertama di sini perlu diperhatikan, di sini sudah muncul nama paketnya misalnya, kemudian jenis pengadaannya. Nah ini bisa dikoreksi. Di sini misalnya pengadaan barang dengan metode pengadaan langsung, ini bisa dipilih dikoreksi oleh pejabat pengadaan. Kalau salah bisa dirubah, misalnya jadi jasa lainnya, konstruksi ya. Jadi diklik di sini nanti ada pilihan. Kemudian di sini juga PPK pejabat pengadaan bisa melihat rincian HPS yang sudah dibuat oleh PPK. Jadi rincian HPS yang sudah dibuat
oleh PPK bisa dilihat oleh pejabat pengadaan dan bisa melakukan koreksi dan menyampaikan hasil koreksi apabila terjadi kesalahan. Jadi koreksinya disampaikan kepada PPK karena pejabat pengadaan tidak bisa merubah HPS. Tetapi dengan catatan pejabat pengadaan, ini posisi pejabat pengadaan tidak boleh merubah dulu yang lain. Jadi ini kalau misalnya ada yang salah, jangan isi jadwal dulu. Jadi jangan kita edit terlebih dahulu, cuma lihat-lihat saja. Nanti apabila ada yang salah atau yang perlu dikoreksi, baru kita sampaikan ke PPK untuk memperbaiki. Jadi kalau kita sudah edit data ini, misalnya jadwalnya sudah kita buat, kemudian kita mau koreksi ini kepada PPK, kita sampaikan untuk koreksi, PPK tidak bisa mengoreksi ataupun menghapus paket ini. Gitu. Jadi ada baiknya pejabat pengadaan hanya melihat saja terlebih dahulu benar atau salah, ada yang mau dikoreksi atau tidak, termasuk juga di sini rancangan kontrak, silakan di-download kemudian dibaca. Jadi jangan lakukan edit dulu, jangan merubah. Misalnya ngisi jadwal, jangan dulu isi jadwal. Sebab kalau sudah diisi, nanti PPK tidak bisa melakukan perubahan atau edit atau menghapus paketnya apabila terjadi kesalahan. Nah, setelah itu dilengkapi, kalau tidak ada masalah, silakan dilengkapi, dilanjutkan dengan cara milih tadi jenis pengadaannya sudah ada, kalau diperbaiki, kalau enggak, kemudian kualifikasinya apakah kecil atau non kecil bisa dipilih di sini. Kemudian lengkapi jadwalnya, jadwal pengadaan langsungnya bisa diklik di sini, nanti bisa muncul jadwalnya. Lalu rancangan kontrak juga dibaca, kemudian kalau tidak ada koreksi kita lanjut untuk melengkapi dokumen pemilihan. Nah, di dokumen pemilihan ini kita klik di sini untuk menentukan persyaratan kualifikasi. Persyaratan kualifikasi apa yang harus dipenuhi penyedia agar bisa lulus pada pengadaan langsung ini. Misal kita tentukan izin usaha yang harus dimiliki adalah SIUP dengan kualifikasi misalnya percetakan. Ya. Jadi kita pilih, di sini kita isi, tambahkan. Kemudian harus memiliki pajak, nanti di sini kita tambahkan. Lalu harus sudah membuat surat pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan atau dalam surat pernyataan tidak dalam masuk dalam blacklist atau daftar hitam. Jadi di sini persyaratan kualifikasinya kita tentukan. Lalu di sini ada masa berlaku penawaran berapa hari, ini diinputkan. Masukkan misalnya 7 hari atau 30 hari, silahkan diinputkan. Kemudian ada dokumen penawaran teknis. Di sini disebutkan apakah spesifikasi, jadwal pelaksanaan, brosur atau gambar yang dibutuhkan. Jadi yang harus diupload oleh penyedia tadi. Jadi kita mau melihat spesifikasi teknis penyedia barang atau pekerjaan yang ditawarkan oleh penyedia itu speknya apa, kita minta di sini. Kemudian ada kerangka acuan kerja yang sudah diupload oleh PPK. Ini adalah kerangka acuan kerja di mana di dalamnya ada ruang lingkup pekerjaan termasuk spesifikasi teknis dan gambar yang diinginkan oleh PPK. Setelah itu, di sini juga ada survei pembanding, dapat kita buka untuk melihat penyedia mana yang sudah disurvei dan harganya paling murah dengan kualitas yang bagus. Nah, kita bisa gunakan untuk memilih penyedia. Nanti dari hasil survei ini kita jadi dasar untuk memilih penyedia. Jadi dari hasil survei misalnya ada 10 penyedia yang sudah disurvei dengan kualitas atau spesifikasi yang sama dan harganya yang paling murah, biasanya 3 terendah kita pilih nanti di sini pelaku usahanya. Selanjutnya kita lihat detail ya, kita bisa melihat detail HPS tadi kita coba. Kalau kita lihat di sini kita klik rincian di sini tadi, maka kita akan masuk ke detail HPS. Jadi pejabat pengadaan hanya bisa melihat detail HPS.
Nah, kalau kita lihat isinya ada kesalahan atau apa, silahkan disampaikan ke PPK untuk diperbaiki. Ya, kemudian tadi memilih jenis pengadaan. Di sini tadi ada milih jenis pengadaan ya. Kalau kita klik ini, maka akan muncul jenis pengadaan ini. Apakah barang, ini tinggal kita pilih, jadi tidak diketik, tinggal dipilih. Di sini nanti muncul jenis pengadaannya, barang, konstruksi, jasa lainnya, konsultan. Jadi kita bisa pilih di sini. Kemudian metode pemilihannya, apakah pengadaan langsung atau penunjukan langsung, juga bisa kita koreksi atau pilih. Lalu kita simpan kalau sudah benar. Selanjutnya mengisi jadwal. Nah, tadi kalau kita lihat di sini ada mengisi jadwal. Kalau kita klik di sini belum ada jadwal ini, maka akan muncul form jadwal. Di sini jadwalnya ada 5 tahap. Yang pertama, upload dokumen penawaran. Kita tentukan tanggal mulainya kapan, tanggal selesainya kapan. Nah, ini ada ketentuan bahwa tanggal mulai dan tanggal selesai harus hari kerja dan jam kerja. Ya. Kemudian tahap kedua, pembukaan dokumen penawaran. Setelah itu evaluasi penawaran, kemudian klarifikasi teknis dan negosiasi, dan yang kelima penandatanganan kontrak. Jadi tahapnya hanya 5, kita isikan lalu disimpan. Setelah disimpan, kita diminta membuat dokumen pemilihan tadi. Yang pertama, menentukan syarat kualifikasi. Yang pertama, izin usaha. Di sini kita bisa menentukan izin usaha, jenis izin usaha, misalnya SIUP dengan klasifikasinya, misalnya pengadaan ATK ataupun jasa boga atau catering, kita bisa tentukan di sini. Apabila kita ingin menambahkan, jadi bisa beberapa izin usaha, kita bisa klik di sini tambah izin usaha. Kemudian kita pilih memiliki NPWP, jadi ini sudah wajib ya, ini sudah wajib, jadi sudah tercentang seperti memiliki NPWP, melunasi kewajiban pajak tahun terakhir, tahun sebelumnya. Nah, tinggal kita lengkapi tahun berapa di sini, jenis pajak apa dan tahun berapa, kita lengkapi di sini. Kemudian ada surat pernyataan yang bersangkutan dan manajemen tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pilot, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan. Jadi ini nanti diminta penyedia membuat surat pernyataan. Ini wajib ya, walaupun sederhana. Kemudian yang selanjutnya tidak masuk daftar hitam, ini juga surat pernyataan. Jadi penyedia membuat di kop suratnya sendiri bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini tidak masuk dalam pengawasan pengadilan dan juga tidak masuk daftar hitam. Jadi ada 2 surat pernyataan yang harus dibuat oleh penyedia. Kemudian ada pengalaman pekerjaan. Nah, ini ditentukan oleh pejabat pengadaan apakah disyaratkan atau tidak. Apabila pengen atau kualitas yang bagus, maka kita pilih yang berpengalaman. Kita bisa centang di sini pengalamannya, jenis pengalamannya apa, kemudian berapa lama, dan nilainya bisa kita tentukan di bawah ini. Jadi kalau kita pengen batasi, silahkan ditentukan di dalam ini. Kemudian ada juga kualifikasi untuk tenaga ahli bila dibutuhkan, silahkan diisikan di sini. Kemudian bila butuh tenaga teknis, di checklist atau dicentang terlebih dahulu, baru dikasih keterangan di bawah ini. Lalu di sini ada kemampuan untuk menyediakan fasilitas atau peralatan atau perlengkapan, jadi silahkan dicentang. Dan apabila ada syarat lain di luar ini yang ingin kita tambahkan, kita bisa klik tambah persyaratan. Nanti akan muncul di bawah, kita centang seperti ini, kita tinggal centang. Diisi keterangan apa yang, syarat apa yang kita tambahkan. Lalu kita simpan. Kemudian kita lanjutkan, pejabat pengadaan menentukan masa berlaku. Jadi tadi kita klik di situ masa berlaku, maka kita tinggal mengisikan berapa hari masa berlaku penawarannya, lalu disimpan. Setelah itu kita menentukan persyaratan administrasi dan teknis. Jadi di sini muncul pilihannya, administrasi sudah ditentukan di sini, masa berlaku penawaran dan penawarannya apakah ada atau tidak. Kemudian jaminan, jadi ini jaminan diminta atau tidak. Kalau diminta kita tinggal centang. Jadi ini tinggal kita pilih saja.
Biasanya ini otomatis, 2 ini udah otomatis, dan ini pilihan, boleh atau tidak. Jadi, kemudian syarat teknis apa yang harus dilengkapi oleh penyedia nanti? Yang pertama, contoh misalnya sini ada jadwal penyerahan atau pengiriman barang, juga brosur atau gambar, kemudian jaminan purna jual, atau kalau butuh tenaga teknis kita tinggal checklist di sini, dicentang di sini ya. Apabila kita butuh spek ya kita tinggal tuliskan di sini centang lalu tulis spesifikasi teknis, dan data yang lainnya bisa kita tambahkan. Jadi data teknis yang kita butuhkan lainnya misalnya metode pengadaan kita bisa tambahkan, metode pekerjaan kita bisa tambahkan di sini, nanti muncul seperti ini di bawah ini. Nah, setelah kita melengkapi memilih persyaratan administrasi teknis apa saja yang disyaratkan nanti untuk penyedia, kita tinggal simpan. Nah, setelah itu akan terlihat di sini dan sudah dilengkapi semua, mulai dari persyaratan kualifikasi sudah tercentang, kemudian masa berlaku penawaran, kemudian ada dokumen teknis, dan juga di sini ada kerangka keacuan kerja atau spesifikasi teknis sudah lengkap semua. Nah, kita masih harus melakukan upload. Jadi pilih dokumen pemilihan. Jadi standar kita punya dokumen pemilihan dalam bentuk PDF yang isinya tentunya harus tidak berbeda dengan yang kita tentukan di sistem ini. Jadi lebih detail untuk aturan pengadaannya kita membuat dokumen pemilihan dalam bentuk PDF, nanti kita upload di sini. Termasuk syarat-syarat yang kita tentukan di sini tadi ada di dalam file PDF tersebut. Kita upload di sini, nanti akan muncul tampilan seperti ini untuk mengupload dokumen pemilihan di sini ya. Nah, di sini kita masukkan nomor dokumen pemilihannya atau dokumen lelangnya, dulu disebut dengan dokumen lelang, sekarang disebut dengan dokumen pemilihan atau dokumen pengadaan. Kemudian tanggalnya tanggal berapa, biasanya otomatis pada tanggal hari ini pas kita buat, atau bisa kita rubah di sini apabila tanggalnya sebelumnya. Lalu dokumen pemilihan yang dalam bentuk format PDF yang sudah kita lengkapi, kita upload di sini. Kita ambil filenya yang sudah kita siapkan dalam bentuk PDF. Nah, setelah ini kita isi semua, baru kita klik tombol upload dokumen. Sehingga nanti di sini akan tertulis dokumen pemilihan yang tadinya tombol upload sekarang berubah jadi dokumen pemilihan. Ini artinya dokumen pemilihannya sudah dibuat oleh pejabat pengadaan, dilengkapi dengan syarat kualifikasi, masa berlaku, dokumen teknisnya, dan juga KAK atau spek teknis. Lalu setelah itu kita bisa melanjutkan dengan daftar penyedia yang akan kita undang. Di sini kita pilih penyedia mana yang akan kita undang, kita pilihnya di sini. Tentunya dasar untuk mengundang kita bisa melihat di survei harga pembanding atau survei harga pasar. Penyedia mana yang kualitas pekerjaannya atau barangnya bagus dan harganya murah, itulah yang kita undang di sini. Lalu kita pilih di sini, klik di sini, maka akan muncul nanti menu pencarian. Ini menu pencarian ya. Jadi di sini ada kabupaten, nama perusahaan, NPWP, izin usaha. Jadi kita bisa langsung sebutkan nama perusahaan yang akan kita undang atau NPWP perusahaannya atau izin usahanya. Nah, ini perlu diperhatikan untuk pejabat pengadaan, tidak perlu ini semuanya diisi. Jadi ini hanya untuk pencarian saja. Misalnya kita mau mencari penyedianya dengan nama penyedianya, nama perusahaannya, maka kita tinggal klik di sini. Hanya ini saja yang kita isi, lalu kita klik cari penyedia. Biasanya nama penyedia itu suka banyak sekali yang sama. Misalnya Jaya Abadi, ternyata Jaya Abadi banyak. Jadi untuk pencarian saya sarankan dengan NPWP. Jadi pada saat kita survei ke penyedianya, kita minta sekaligus NPWP-nya sehingga nanti penyedia yang bakal kita undang, kita hanya menyebutkan NPWP di sini. Sehingga nanti jadi tidak perlu diisi semua sekali lagi. Justru kalau kita diisi misalnya isi kabupatennya, provinsinya, NPWP-nya suka tidak ketemu. Jadi disarankan hanya mengisi salah satu saja. Yang terbaik adalah mengisi NPWP-nya saja. Kita klik di sini nomor NPWP-nya, yang lainnya nggak usah diisi.
lalu kita klik cari penyedia, maka nanti akan muncul nama penyedia seperti ini. Lalu kita pilih, kita centang checklist nama penyedia yang bakal kita undang, misalnya ada 2 di sini, kita checklist, lalu kita simpan. Maka penyedia ini akan terpilih, ya, akan dipilih penyedia yang kita centang ini akan terpilih atau terundang. Undangan akan masuk otomatis ke sistemnya SPSC di penyedianya. Nah, setelah kita memilih penyedia, ini kita bisa lanjutkan untuk mengumumkan paket. Nanti di sini di paling bawah paket itu akan muncul fakta integritas. Jadi akan muncul fakta integritas. Di sini kita diminta menyetujui. Yang pertama, tidak melakukan praktek KKN, kemudian akan melaporkan jika mengetahui terjadinya praktek KKN, kemudian akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan apabila melanggar hal di atas, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini adalah fakta integritas, janji kita. Kalau kita setuju, kemudian ingin mengumumkan paket pengadaan langsung ini, tinggal kita klik di sini mengumumkan paket non-tender. Nah, maka setelah itu akan muncul di menu beranda di pejabat pengadaan, ini paket yang sudah kita buat tadi. Ini artinya paket ini sudah bisa tayang di halaman depan di publik, penyedia ataupun umum bisa melihat pengumuman ini. Jadi ini paket artinya sudah diumumkan. Dan penyedia yang diundang sudah dapat mendaftar di paket tersebut, dan bila jadwalnya sudah masuk ke upload penawaran penyedia, maka dapat mengirimkan kualifikasi, penawaran administrasi, teknis, dan harga. Nah, bagaimana cara penyedia mengirimkan penawaran itu? Kita lanjut lihat bagaimana cara penyedia. Oke, kita lanjut ke penyedia barang jasa melakukan proses penawaran. Nah, sebelum melakukan penawaran, setelah mendapat pemberitahuan diundang atau melihat dapat melihat di sistem SPSC dengan cara login di sini, seperti biasa masukkan user ID, password, kemudian pilih penyedia, lalu klik login, maka penyedia akan masuk ke halaman SPSC dengan tampilan seperti ini, di mana penyedia dapat melihat di inbox. Jadi undangan yang masuk dari pejabat pengadaan akan masuk di inbox. Nanti akan kelihatan bahwa penyedianya terundang di paket ini. Atau bisa langsung masuk ke paket baru. Jadi untuk melihat apakah ada paket yang masuk di non-tender, kita bisa klik paket baru. Jadi untuk melihat apakah kita terundang atau tidak, kita bisa langsung lihat di paket baru. Klik di paket baru, lalu kita pilih non-tender, maka ada nama-nama paket di sini, ya, ada nama paket di sini. Ini artinya apa? Ini paket yang kita terundang, khusus untuk non-tender. Jadi kalau di non-tender ini ada paket, ini artinya kita terundang di paket itu. Kalau tidak ada paket satupun, berarti kita tidak terundang di paket manapun. Jadi ini ya. Kita bisa lihat di sini apakah kita terundang di pengadaan langsung, tinggal kita klik menu paket baru, lalu klik non-tender, maka kelihatan nama-nama paket yang mengundang kita untuk mengikuti prosesnya. Kemudian selanjutnya pelaku usaha akan masuk ke halaman pendaftaran paket. Jadi kalau kita pengen tadi ada undangan, ini muncul paketnya, kita tinggal klik nama paketnya, pilih nama paketnya, klik, maka akan muncul tampilan informasi paket. Di sini ada informasi nama paketnya, kemudian nilainya berapa, syarat-syaratnya apa saja, ini akan muncul di sini. Lalu di paling bawah nih, paling bawahnya tadi ada fakta integritas juga. Di sini ada tombol setuju dan ikut paket. Jadi kalau kita mau mendaftar untuk paket yang tadi, jadi ini atasnya, lalu bawahnya ini nanti muncul seperti ini. Sekali lagi ini atasnya tadi informasi paketnya, nama paketnya, izin usahanya, syarat kualifikasi, dan paling bawah akan muncul fakta integritas. Jika kita klik setuju dan ikut paket, maka kita sudah terdaftar di paket itu. Jadi kita sebagai penyedia atau rekanan sudah terdaftar di paket itu. Jadi kalau kita klik setuju dan ikut paket, maka nanti otomatis masuk ke menu beranda,
artinya paket ini sudah kita ikuti atau daftar di paket ini. Begini ya. Selanjutnya, nah kita bisa buka informasi paketnya. Jadi apa yang harus kita lakukan setelah kita daftar tadi? Kita harus mendownload dokumen pemilihan. Jadi buka paketnya, diklik, nanti muncul seperti ini tampilan informasi paketnya. Di sini ada nama paket, kemudian ada tahapnya saat ini upload dokumen penawaran atau mengirimkan dokumen penawaran. Nah, sebelum mengirimkan dokumen penawaran, kita harus tahu apa saja yang harus kita kirimkan. Kemudian syarat kualifikasinya apa saja yang harus kita kirimkan, penawarannya apa saja yang harus kita kirimkan. Nah, sebelum itu kita harus baca informasi itu di dalam dokumen pemilihan. Di sini ada dokumen pemilihan ya, di sini tinggal diklik di nama paket ini, maka nanti akan muncul persyaratan apa saja yang harus kita lakukan. Lalu di bawahnya ada dokumen kualifikasi. Nah, setelah kita mengetahui persyaratan di dokumen pemilihan ini, baru bisa kita kirimkan data kualifikasi. Ya. Nah, data kualifikasi tadi ini kalau kita kembali lagi di sini ada kirim data kualifikasi. Jadi kita udah tahu persyaratannya, misalnya izin usaha, pajak, surat pernyataan yang harus dikirimkan, kita siapkan terlebih dahulu. Lalu kita masukkan di sini, kirim data. Jadi kita klik kirim data di sini ada statusnya belum dikirim, jadwalnya tanggal segini sampai segini. Lalu kita klik kirim data. Klik kirim data, maka akan muncul pilihan seperti ini. Yang pertama izin usaha. Jadi misalnya izin usaha apa yang disyaratkan yang kita lihat tadi di dokumen pemilihan, misalnya SIUP-nya misalnya pekerjaan pengadaan ATK misalnya. Maka kita pilih SIUP yang ATK ya. Jadi tidak semua kita pilih, yang diminta saja. Kita pilih lalu kita klik selanjutnya. Lalu selanjutnya masuk ke pajak. Di sini pajak sudah kita input sebelumnya di data penyedia, tinggal kita pilih atau centang pajak yang diinginkan, lalu kita klik selanjutnya. Lalu masuk ke data dukung bank atau dukungan bank. Kalau diminta kita isikan, tapi kalau tidak diminta dukungan bank kita tidak perlu mengisikan, kita klik selanjutnya saja. Lalu akan masuk ke tenaga ahli. Selanjutnya ya akte ini sudah ada data yang sudah kita inputkan di data penyedia, lalu kita klik selanjutnya. Jadi ini terus sampai ke peralatan. Kemudian di sini ada persyaratan lainnya. Yang terakhir persyaratan lainnya adalah persyaratan yang sebelumnya tidak kita isi seperti surat pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan atau surat pernyataan tidak dalam blacklist, jadi tidak ada di sini, tidak ada di izin usaha, pajak, dukungan bank, akte, tenaga ahli, pengalaman, pekerjaan, peralatan tidak ada. Jadi untuk data-data yang tidak kita inputkan di data penyedia, kita bisa upload di sini. Jadi persyaratan lain bisa kita upload dalam bentuk PDF di sini. Tinggal kita upload, pilih filenya, lalu setelah lengkap semuanya kita kirimkan data penyedia. Setelah kita kirimkan, nanti statusnya di sini kelihatan sudah dikirimkan pada tanggal dan jam berapa, di sini kelihatan. Nah, kita bisa lihat rekapnya di sini yang sudah kita kirimkan. Setelah itu, baru kita akan mengirimkan dokumen penawaran. Jadi penawaran ini bisa dikirimkan apabila data kualifikasi sudah dikirimkan. Seperti ini. Jadi tombol kirim penawaran ini tidak muncul kalau ini belum dikirim. Jadi kualifikasi dikirimkan terlebih dahulu, baru nanti tombol ini muncul. Jadi penawaran ini tidak bisa kita kirimkan sebelum mengirimkan data kualifikasi. Oke ya, setelah kita kirim kualifikasinya, kita lanjutkan dengan mengirimkan penawaran. Penawaran biasanya ada 3, yaitu surat penawaran, ini administrasinya, lalu teknis, lalu ada harga. Jadi ada 3, administrasi, surat penawarannya, ini belum dikirim, lalu teknisnya juga belum, dan harganya belum dikirim. Lalu kita klik kirim penawaran untuk mengirimkan penawaran yang 3 ini. Kita klik di sini, maka akan muncul yang pertama kali surat penawarannya. Jadi surat penawaran tidak perlu kita ketik,
sendiri. Di sini sudah ada format penawarannya, ini rekanan 9, perihal penawarannya. Jadi simpel seperti ini surat penawarannya. Yang penting kita perhatikan bahwa di sini ada penawaran ini berlaku selama. Jadi ini disebut dengan masa berlaku penawaran yang harus kita isi. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan permintaan pejabat pengadaannya di dokumen pemilihan. Kalau di dokumen pemilihan mintanya 30 hari, kita isikan 30 hari. Kalau 40 hari, kita isikan 40 hari. Jadi sesuai. Kalau 90 hari, kita isikan dengan 90 hari. Jadi kita isikan, silakan diisikan. Jadi ini surat penawarannya yang di dalamnya ada masa berlaku. Setelah itu tinggal kita klik setuju. Maka surat penawaran sudah kita buat. Kita bisa lanjut dengan klik penawaran teknis. Ya, kita klik di sini penawaran teknisnya, nanti akan muncul penawaran teknis apa saja yang harus kita kirimkan, seperti jadwal penyerahan barang, kita nanti upload. Jadi jadwalnya kita buatkan dalam bentuk PDF, diketik dulu di Word atau Excel, lalu jadiin PDF, lalu diupload di sini. Kemudian ada brosur dan gambar, kita upload juga, lalu tenaga teknis kita upload juga. Nah ini bisa berbeda-beda tergantung paketnya. Jadi kadang bisa cuma 1 atau 2 atau 3 atau bahkan lebih dari 3 persyaratan. Nah persyaratan ini kita harus siapkan dulu. Di mana kita lihat persyaratan syarat-syarat ini ada di dokumen pemilihan. Baca di dokumen pemilihan persyaratan teknis apa saja yang harus kita upload. Kita siapkan, nanti di sini kita uploadnya. Setelah itu, setelah kita upload penawaran teknisnya, kita bisa lanjut ke penawaran harga. Nah, di sini harganya kita bisa mengisi langsung di sini. Jadi kita bisa isi, misalnya di sini paket makan 1 misalnya. Ini sudah terisi, kita hanya mengisikan harga penawaran kita saja. Jadi hanya di sini, jadi ini sudah ada. Jadi enak sekali, ini simple sekali, kita tidak perlu repot membuat dari awal, sudah ada apa yang harus kita tawar, kita hanya mengisi harga penawaran di sini saja. Setelah itu kita simpan, setelah kita isikan kita simpan. Nah ini contoh aja, hanya cuma 1 baris, ini bisa beberapa baris, bisa ratusan baris, tergantung paketnya. Nah apabila paket ini terlalu banyak barisnya, ini kalau ngisi di sini terlalu susah. Tapi kalau cuma 1 sampai 15 atau 10 baris ya, ini masih simple, bisa kita inputkan di sini saja langsung. Tapi kalau sudah sampai ratusan baris, nah lebih simpel kalau kita menggunakan template. Jadi di sini ada template untuk mengirimkan rincian penawaran ini. Caranya gimana? Kita download template-nya. Di sini kita klik, nanti download template-nya dalam bentuk Excel ya. Di sini Excel kita buka nanti. Nah ini sudah formatnya seperti ini, tinggal kita isikan saja. Nah, tetapi dengan catatan template-nya jangan dirubah nama filenya, jangan dirubah formatnya, jangan dikasih garis, jangan dikasih hurufnya, jangan dikasih warna, hurufnya dirubah-rubah. Jadi biarkan apa adanya. Jadi kita buka, download template-nya, tidak usah dirubah, hanya kita inputkan saja diisi. Setelah itu, setelah template-nya diisi dalam bentuk Excel tadi, nah kita upload di sini, kita simpan lalu kita upload di sini. Sehingga nanti dari template ini akan masuk ke sini otomatis. Jadi ini ngisi, cara ngisinya. Jadi ada 2, langsung ngisi di sini atau bisa menggunakan template lalu kita upload. Gitu ya. Setelah kita isi harganya kita simpan. Setelah disimpan nanti ini sudah ada terisi bahwa surat penawaran sudah dikirimkan, kemudian dokumen teknis sudah, lalu harga juga sudah dikirimkan. Ya. Dengan harga segini ya. Jadi sampai di sini tugas penyedia selesai. Selanjutnya penawaran akan dibuka oleh pejabat pengadaan, dievaluasi, dan akan mengundang penyedia pada tahap klarifikasi teknis dan negosiasi bila lulus evaluasi. Jadi ini nanti akan dievaluasi yang kita kirimkan oleh pejabat pengadaan. Oke, kita lanjut bagaimana cara evaluasi oleh pejabat pengadaan. Nah, cara evaluasinya nanti dibuka oleh pejabat pengadaan paketnya. Jadi ini paketnya tadi. Di sini ada tahap pembukaan dokumen penawaran. Nanti akan dibuka penawarannya di sini nanti akan kelihatan seperti ini. Jadi kalau dibesarkan seperti ini tampilannya. Di sini penawarannya ada 2 penyedia misalnya di sini.
Kemudian di sini tanggal dia mendaftar, kemudian ini dokumen kualifikasinya sudah terkirim misalnya. Kita bisa klik di sini untuk melihat detail, nanti di belakang ini ada cetak. Kemudian ada surat penawaran, sudah ada, bisa kita lihat dengan klik di sini, dicetak ini. Kemudian administrasi teknisnya juga bisa kita lihat detailnya di sini. Lalu harganya juga bisa kita lihat di sini, masa berlaku sudah ada. Jadi ini dokumen penawaran penyediaannya sudah dibuka. Selanjutnya, kita bisa klik surat penawarannya. Jadi kalau tadi contoh ya, kalau kita tadi klik di sini, di surat penawaran kita klik di sini, maka akan muncul penawaran dikirimkan oleh penyedia tadi seperti ini tampilannya. Lalu kita bisa lihat lagi dokumen teknisnya. Kalau kita klik yang teknisnya tadi, maka akan muncul persyaratan teknisnya sudah dikirimkan semua. Ya. Lalu di sini kita bisa cetak rincian penawarannya. Kalau harga tadi kita buka, nanti akan muncul harganya seperti ini dengan total ini. Ya, dengan rincian penawaran bisa kita cetak dalam bentuk PDF. Nah, untuk mengevaluasi, kita klik pejabat pengadaan akan klik di menu evaluasi. Kalau tadi di penawaran peserta, sekarang klik di tab evaluasi, maka akan terlihat penyedia yang sudah mengirimkan harga, ini akan dievaluasi. Cara mengevaluasinya, pejabat pengadaan akan klik di nama penyedianya ini. Jadi di sini kelihatan harganya berapa. Di sini ada administrasi belum dievaluasi, teknis, harga, pemenang, dan pembuktian. Jadi di sini ada 3 tahap administrasi, teknis, dan harga. Di sini ada evaluasinya. Belum semua dilakukan. Caranya melakukan evaluasi, klik di nama penyedianya di sini. Nama rekanannya kita klik, nanti akan muncul evaluasinya seperti ini. Yang pertama kali adalah untuk rekanan 14, ini ada evaluasi administrasi. Apa saja yang dievaluasi untuk administrasi? Yang pertama masa berlaku penawaran. Jadi di surat penawarannya itu apakah ada, nah, sini ya, apakah ada masa berlakunya? Tadi 90 hari misalnya kita centang, oh ada, sesuai dengan yang ada di dokumen pemilihan. Kita checklist kalau dia lulus atau memenuhi. Kemudian penawarannya, apakah ada suratnya, administrasi, teknis, apakah lengkap? Oke, ada. Kita hanya ada atau tidak ya. Jadi ini cukup 2 ini administrasi. Lalu kita simpan. Jadi kalau lulus, ini lulus kita simpan. Tetapi kalau tidak lulus, kita kasih alasan di sini. Di mana tidak lulusnya. Jadi di sini misalnya masa berlaku penawarannya tidak sesuai, kita jangan centang, kita kasih alasan di sini. Bahwa masa berlaku tidak sesuai, yang diminta 30 tapi yang diisi cuma 10 hari misalnya. Jadi setelah itu kita simpan. Selanjutnya kita melakukan evaluasi kualifikasi. Nah, kualifikasi syarat yang disyaratkan ini akan muncul di sini. Misalnya yang disyaratkan SIUP, klasifikasi kecil, kualifikasi kecil ya misalnya. Klasifikasi ini salah ya. Harusnya klasifikasi itu jenis usahanya, misalnya ATK, pengadaan makan minum gitu ya, atau jasa boga gitu. Oke, ini SIUP, lalu kita centang bila memenuhi, kita lihatnya di mana? Lihat detailnya di penyedianya. Kita bisa lihat tadi apakah sudah ada SIUP-nya, kemudian apakah sudah melunasi pajak, kemudian tidak masuk daftar hitam, apakah ada surat pernyataannya, kemudian memiliki NPWP, apakah yang bersangkutan tidak dalam pengawasan pengadilan, kita tinggal memenuhi atau tidak ada atau tidak data kualifikasi ini yang sudah dikirimkan. Sama seperti tadi, kalau tidak lulus, tidak memenuhi, ini jangan dicentang, jangan diceklis, tapi diisikan di sini bahwa dia tidak lulusnya di mana, lalu kita simpan. Oke, lanjut. Setelah itu evaluasi teknis. Teknis yang diminta adalah misalnya sini jadwal pengiriman, kemudian brosur hanya 2 misalnya. Kita lihat di sini download, apakah dokumen teknis ini yang jadwal ini sesuai yang kita minta, gambar brosur juga sesuai. Kalau sesuai kita klik memenuhi, lalu kita simpan. Nah, kalau tidak lulus sama, kita tidak usah checklist di sini, tapi kasih keterangan mana yang tidak lulusnya di mana, kita ketikkan di sini, lalu kita simpan. Setelah evaluasi teknis, kita lanjut dengan evaluasi harga. Nah, di harga ini hanya lulus dan tidak lulus. Bagaimana cara menentukannya? Kita bandingkan dengan HPS. Kalau harga penawaran ini di atas harga HPS, maka kita anggap tidak lulus. Atau mungkin terlalu rendah harganya, dapat juga kita tentukan dia tidak lulus. Oke, lalu kita simpan.
Setelah itu kita sudah melakukan evaluasi. Contohnya seperti ini tadi. Ini sudah dievaluasi, maka akan ada tanda seperti ini. Ada checklist ini ya, ini 3. Kalau yang ini belum dievaluasi, lalu kita lanjutkan selanjutnya untuk rekanan berikutnya sehingga semuanya nanti checklist. Setelah itu dari penyedia yang kita evaluasi ini, maka kita dapat mengundang. Jadi kita yang lulus akan kita undang. Jadi kayak gini, di sini ada 3 dari 3 ini yang di atas tidak lulus, di sini tidak lulus, di sini yang 2 lulus semua. Semua evaluasi lulus, maka kita undang. Verifikasi. Cara membuat undangannya klik di sini, dicetak, maka kita tinggal isikan formnya, waktunya kapan diundangnya, tanggal klarifikasi negosiasinya kapan, kemudian syarat-syarat yang harus dibawa apa, kemudian tempatnya di mana, ya tempatnya di mana, nanti lokasi untuk ketemunya di ruang rapat dinas mana disebutkan, lalu yang harus dibawa apa, dan yang harus datang siapa, direkturnya atau bisa kuasa, silahkan disebutkan di sini, lalu klik simpan. Nanti akan muncul di sini ada cetak, ini artinya tadi harusnya dikirim ya, muncul seperti kirim dulu. Di sini ada kirim, nanti muncul seperti ini, lalu kalau sudah terkirim akan muncul cetak seperti ini. Nah, kita bisa lihat isinya seperti ini, undangannya. Undangan untuk melakukan klarifikasi teknis, pembuktian, dan juga negosiasi. Nah, setelah kita kirimkan, nanti kita akan masuk ke menu apabila jadwalnya sudah tahap ke klarifikasi teknis dan negosiasi, maka kita penyediaannya sudah datang, yang kita undang sudah datang, membawa dokumen asli kualifikasinya. Nah, kita bisa langsung melakukan klarifikasi teknis negosiasi. Nah, di sini kita masuk ke menu evaluasi lagi. Di sini ada menu evaluasi. Di menu evaluasi itu ada tombol verifikasi seperti ini. Nah, untuk memverifikasi berkas kualifikasi yang kita syaratkan. Jadi tadi pada undangan kita minta bawa berkas-berkas kualifikasi, misalnya SIU, pengalaman, pajak yang kita syaratkan, termasuk juga surat pernyataan, kita minta bawa aslinya, semuanya dibawa. Nanti kita klik di sini di verifikasi, nanti otomatis akan masuk ke data sikap untuk memverifikasi. Nah, data sikap ini harus diisi sebelumnya oleh penyedia selengkap mungkin dengan data yang dia miliki. Jadi di sini ada rekanan namanya. Nah, nanti akan dilakukan verifikasi. Apabila kita sudah melakukan verifikasi bahwa dokumen yang dia inputkan ini sesuai dengan aslinya, maka kita klik verifikasi, akan muncul tombol seperti ini, bahwa data sudah pernah terverifikasi. Jadi kalau belum muncul seperti ini, jadi belum pernah dibuktikan. Jadi pada tahap klarifikasi teknis dan negosiasi ini dilakukan pembuktian kualifikasi. Di mana caranya, sekali lagi saya ulangi, klik di sini, dipilih verifikasi, nanti akan muncul tampilan di data penyedia di aplikasi Sikap seperti ini. Kita koreksi, lihat datanya mulai dari izin usaha, akte, ya, kemudian pemilik, pengurus, tenaga ahli, peralatan, kita lihat semuanya, lihat bandingkan dengan asli, apakah sesuai dengan asli yang kita minta untuk dibawa oleh penyedianya. Nah, nanti kita klik verifikasi, maka dia akan mendapatkan tanda seperti ini. Jadi satu persatu data ini kita checklist seperti ini. Izin usaha contohnya, kita buka, lihat datanya, kita lihat, minta aslinya, kita bandingkan. Apakah sesuai? Kalau sesuai, kita klik verifikasi, sehingga dia akan mendapatkan tanda verifikasi seperti ini. Nah, setelah kita melakukan verifikasi, kita klik tombol konfirmasi agar verifikasi ini selesai. Di sini ada tombol verifikasi ya, sudah setelah kita verifikasi, nanti ada tombol di bawahnya ada konfirmasi. Setelah konfirmasi nanti akan muncul penetapan pemenang. Jadi kita sudah dapat menetapkan pemenang. Di sini kita lihat, di sini ada 2 penyedia, ya, 2 penyedia di sini. Sudah lulus semua, dari 2 ini kita tentukan siapa yang bakal menang. Kalau kita lihat dari harganya, kita pilih harga yang paling murah, itu yang bakal menang.
Kita tentukan harga yang paling murah di urutan ini. Kita klik menetapkan pemenang. Jadi ini di tahap klarifikasi teknis dan negosiasi ya. Jadi sebelumnya kita pembuktian dulu, kemudian kita lakukan negosiasi. Setelah negosiasi kita masukkan harga hasil negosiasinya. Jadi yang dimasukkan di negosiasi ini yang dimasukkan di sini harganya pada saat penetapan pemenang adalah harga total. Sedangkan yang kita negosiasi bukan harga total, tetapi masing-masing harga satuan. Per item harga satuannya kita negosiasi. Nanti otomatis terhitung totalnya berapa, nah totalnya itu yang kita masukkan di sini. Jadi sekali lagi pada pejabat pengadaan, jangan negosiasi di harga totalnya. Misalnya 3.190.000, kita nego udah kita hilangin aja 90, jadi 3.100.000. Nah ini nanti nggak ketemu pada saat di rinciannya, nggak ketemu, ini bisa nggak pas 3.100.000, susah kita menentukan harganya pas nanti. Jadi caranya kita negosiasi di harga satuannya per item masing-masing, bukan di totalnya. Nanti totalnya berapa baru kita masukkan di sini. Jadi harga totalnya yang dimasuk, tapi yang dinego adalah harga satuan masing-masing. Jadi di pembuktian kualifikasi itu kita lakukan pembuktian data kualifikasinya dengan yang aslinya, kemudian kita juga melakukan negosiasi dan juga dilakukan penetapan pemenang. Nah, cara penetapan pemenangnya setelah kita melakukan evaluasi, verifikasi tadi dan konfirmasi, maka kita klik di sini akan muncul tampilan seperti ini. Kita tentukan mana yang masukkan terlebih dahulu harga negosiasinya, dari harga ini mana yang paling kecil kita tentukan sebagai pemenang nomor 1 dan pemenang cadangan yang kedua. Setelah itu kita klik submit atau kita kirimkan, maka akan di sini ada tanda bintang ini sebagai pemenangnya. Setelah itu setelah tahap klarifikasi akan dibuatkan di berita acara evaluasi dan berita acara hasil pengadaan. Di sini ada berita acaranya ya. Nanti kita klik di sini, klik cetak, maka kita diminta untuk mengisikan nomor berita acara, tanggal berita acara, dan keterangan tambahan lainnya. Lalu kita simpan, lalu kita cetak ya. Preview bisa lihat hasilnya seperti ini berita acara. Jadi berita acaranya akan dibuat otomatis, kita hanya memasukkan nomor, tanggal, dan keterangan tambahan saja. Setelah itu akan tercetak seperti ini. Nah, berita acara ini yang harus kita buat ada 3, berita acara evaluasi penawaran, berita acara hasil pengadaan, dan berita acara klarifikasi dan negosiasi. Di sini ada 3 berita acara yang harus dibuat. Ya, tinggal kita klik cetak, nanti muncul seperti ini, kita isi, nanti kita cetak hasilnya seperti ini. Oke. Nah, setelah itu kalau kita lihat di menu informasi paket, jadi paket ini harus kita umumkan. Jadi tadi sudah ditetapkan pemenang, kita kembali ke informasi paket ya. Setelah itu kita lihat di sini ada daftar pemenangnya, ada rekanan 10, ada bintang ini yang pertama dan cadangannya yang rekanan 11 ini contohnya. Lalu setelah itu kita klik mengumumkan pemenang. Di sini kita klik pengumuman pemenang, lalu muncul tampilan form seperti ini. Kita diminta memilih mana. Jadi yang tercentang ini yang akan kita pemenangnya mana, nah akan kita kirimkan undangan. Jadi pengumuman sekaligus undangan kepada rekanan yang menang untuk datang menandatangani kontrak ke PPK-nya. Jadi lalu kita klik. Nah, setelah itu undangan dan pengumuman sekaligus akan masuk ke penyedia, maka tugas daripada pejabat pengadaan sudah selesai dalam proses pemilihan. Jadi sudah ada pemenangnya, pejabat pengadaan akan melaporkan hasil pengadaan kepada PPK. Pejabat pengadaan membuat surat manual sebagai laporan hasil pengadaan langsung kepada PPK dengan melampirkan summary paket. Jadi summary paketnya dapat dicetak di sini. Di sini ada summary paket ya. Nah, ini tinggal diklik, nanti dicetak dalam bentuk PDF. Kemudian berdasarkan laporan ini, PPK akan membuat SPPBJ, surat penunjukan penyedia barang jasa, dan membuat kontrak pada sistem SPSE. Nah, untuk cara PPK membuat SPPBJ dan kontrak ini silahkan disimak di video sebelumnya, bagaimana cara PPK membuat
kontrak. Jadi ini akan dibuat video terpisah bagaimana PPK membuat kontrak. Ya. Selanjutnya kita lihat di penyedia. Ya, di penyedia dapat melihat pengumuman. Jadi ini di sisi penyedia dia dapat melihat pengumuman pemenang. Kalau dia login dia bisa lihat di sini hasil pengumuman ya, dia bisa lihat di sini. Ada rekanan siapa yang menang. Kemudian dia bisa lihat hasil evaluasinya, dia lulusnya atau gugur. Jadi semua penyedia bisa lihat, baik itu pemenang atau yang bukan, bisa lihat juga hasil evaluasi. Klik di sini, maka di sini kelihatan ada rekanan, misalnya ada 2 ini, kelihatan dia ini di mana, oh gugurnya di mana, nanti administrasi, teknis, ini lulus semua, harga, kemudian dari sisi harga mana yang paling kecil, ya, gitu ya. Alasannya apa. Jadi bisa dilihat, jadi mulai dari pengumuman, peserta, hasil evaluasi. Oke, demikian tutorial kali ini tentang bagaimana proses pengadaan langsung, mulai dari pejabat pembuat komitmen, kemudian ke pejabat pengadaan dan juga penyedia, sampai mulai dari pembuatan paket, proses pemilihannya, evaluasi, sampai ditetapkan pemenang dan diumumkan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya mengikuti channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.